Mohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Kita mulai. Persidangan perkara nomor 130 garis miring PU garis datar 21 Romawi garis miring 2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan pemohon yang hadir. Terima kasih Yang Mulia atas perkenan Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Hadir hari ini kami kuasa para pemohon, saya Muhammad Joni SMH, Zulhaina Tanamas SH, Jasmine Nadia SH, Effendi Kasim SH, Muhammad Zikirullah. Para pemohon prinsipal dari Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Mahesa Pranadipa, Dr. Hadi Wijaya, Dr. Fazilet Fadli, dari PDGI, Dr. Gigi Susi Rahmadani, Dr. Gigi Irianto, dari PPNI, Haji Oman Fatur Rahman, dari Ikatan Bidan Indonesia, Ibu Heri Herdiawati, ada dari Fafi, Bapak Budi Jano. Terima kasih Yang Mulia. Baik, dari pemerintah atau Presiden? Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dari Presiden, dari Kementerian Hukum dan HAM, hadir Pak Andre Amos dan Bu Erni Haris. Sementara di Kementerian Kesehatan ada Pak Kunta Wibawa Dasanugraha yang pada pagi hari ini hadir secara daring Yang Mulia, dan saya sendiri Sundoyo, lalu ada Ibu Indah Febrianti. Sementara untuk yang dari Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi ada Ibu Anissa Cahya, dan yang terakhir dari Kementerian Dalam Negeri ada Bapak Esnandar Aristo Prabowo. Terima kasih Yang Mulia. Baik, dari pihak terkait PDSI. Terima kasih Yang Mulia. Hadir Prinsipal Ketua Umum Bapak Jajang Edi Prayitno, Bapak Dr. Timbul, Bapak Mufti Yusnir, Iwan Effendi, hadir kuasa hukum Muhammad Andi Asrun, Jody Santoso, Mukhlis Muhammad Maududi. Terima kasih. Dari P2KPK. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dari KP2 KPK hadir saya sendiri Merlina selaku kuasa hukum, dan dari prinsipal ada Dr. Bapak Judil Justam Heri dan Dr. Nugroho Yang Mulia. Terima kasih. Baik, dari pihak terkait yang memberi keterangan atau tidak langsung, PDSKJI hadir secara online dan PDUI juga hadir secara online. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk sesuai dengan jadwal semula seyogianya untuk mendengar keterangan ahli dari pemerintah dan saksi. Bagaimana? Terima kasih Yang Mulia. Untuk ahli, karena ahli kami Prof. Lita Desta berhalangan, jadi memberikan keterangan secara tertulis Yang Mulia. Hanya satu ahli? Betul Pak, Yang Mulia. Terus saksi Pak? Untuk saksi, hari ini kami menghadirkan 2 orang saksi. Yang pertama adalah Dr. Mustafa Kamal, beliau adalah dari WHO Indonesia dan hadir secara luring. Sementara Bapak Anes Puat karena posisi saat ini sedang di luar negeri Yang Mulia, di Jepang, beliau mengikuti secara atau akan memberikan kesaksian secara daring. Terima kasih Yang Mulia. Bisa terpenuhi syarat-syarat untuk menjadi saksi di tempat yang jauh. Bapak sudah mengajukan permohonan 2 hari kerja sebelum untuk Sudah. saksi online ini? Sudah, tanggal 26 kemarin Yang Mulia. Baik. Kalau begitu, saksi Anis Puat di mana? Mana bisa? Saya Yang Mulia. Baik. Bapak agama Islam ada juru sumpah di situ, kitab suci?
Ada Bapak, ada di Ya. diskusi. Baik, kalau begitu bersama-sama dengan saksi Dr. Mustafa Kamal, mohon ke depan. Yang mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur, dimohon perkenannya untuk memandu sumpah. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara Dr. Mustafa Kamal, Itu tidak harus di atas kepala begitu, di samping nggak apa-apa. Yang yang hadir secara online, Bapak Anies Fuad. di atas kepala tapi agak jauhan, di atas kepala tapi nggak usah nempel. Oh, dia sendiri. Oh, Ya, Oh, ada. bukan. Ada. Oke. Ya. Para saksi ikuti lafaz sumpah saksi menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, Saya bersumpah saya bersumpah. sebagai saksi Saya bersumpah. sebagai saksi Saya bersumpah sebagai saksi. akan memberikan keterangan Sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Kasih yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia. Dari kuasa pemerintah atau presiden, yang mana dulu yang akan didengar, Pak? Terima kasih yang mulia. Dr. Kamal yang pertama yang mulia. Silakan. Terima Ada kasih. yang mau disampaikan secara tertulis di podium, silakan. Waktunya kurang lebih 10 menit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang mulia dan para hadirin semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Dr. Mustafa Kamal. Saat ini bekerja sebagai staf nasional di WHO Indonesia. Dan saya bergabung di WHO sejak tahun 2019, terutama ketika terjadi kejadian luar biasa atau KLB polio di Yahukimo. Jadi pada saat itu saya ditempatkan di Provinsi Papua selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian di tahun 2020 saya pindah ke WHO Indonesia di Jakarta untuk membantu Kementerian Kesehatan dalam upaya penanggulangan KLB dan juga pemantauan penyakit-penyakit berpotensi KLB seperti COVID, polio, difteri, dan sebagainya. Saya juga terlibat aktif dalam upaya penanganan KLB, baik di tingkat daerah dan nasional. Juga sebelum saya di WHO, saya bekerja di Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan di UGM, dan juga sempat menjadi dokter PTT di daerah sangat terpencil di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, kurang lebih 2 tahun. Kemudian latar belakang pendidikan saya adalah dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, dan juga magister atau MSc dari penyakit tropis dan penyakit infeksi dari Universitas Liverpool School of Tropical Medicine di Inggris. Pada kesempatan yang baik ini mohon izin sebagai salah satu saksi dari pemerintah, saya akan menyampaikan apa yang saya alami, saya ikuti dan saya rasakan terutama dalam kaitannya dengan penyusunan rancangan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Ada 2 hal yang berkaitan dengan peran saya yang merupakan bagian dari masyarakat ya dalam upaya untuk memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang tersebut. Yang pertama ada masukan yang kami sampaikan baik secara tertulis terkoordinir ya, melalui WHO Indonesia yang dituliskan di dalam dokumen atau spreadsheet online yang di-share oleh Kementerian Kesehatan sekitar tanggal 17 Maret di website partisipasisehat.kemkes.go.id. Kemudian juga secara personal menghadiri 3 pertemuan, yaitu pada tanggal 15 Maret, 16 Maret dalam rangka kegiatan public hearing,
serta hadir dalam sosialisasi RUU pada tanggal 20 Maret 2023. Ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait materi RUU Kesehatan pada waktu itu, terutama yang berkaitan dengan ekspertis saya di bidang surveillance dan juga penanggulangan KLB dan wabah. Yang pertama adalah terkait pentingnya untuk berkomunikasi dengan masyarakat internasional dalam konteks penanggulangan dan kewaspadaan KLB. Yang kedua adalah penguatan fungsi surveillance dalam konteks nasional, terutama dalam hal ini untuk penyiapan baik di tingkat nasional maupun daerah. Kemudian yang ketiga adalah penguatan jejaring laboratorium kesehatan untuk mendukung deteksi dini penanggulangan KLB atau wabah. Selama saya mengikuti dan memberikan masukan tersebut, saya melihat banyak peserta dan ahli yang datang dan ikut berpartisipasi baik melalui luring maupun daring, karena pada saat itu pertemuan tidak hanya dibuka melalui pertemuan langsung saja, tetapi juga dapat diikuti publik melalui platform online, yaitu pada saat itu melalui Zoom. Kurang lebih prosesnya seperti ini yang saya alami. Jadi pertama dilakukan pemaparan dari perwakilan dari Kementerian Kesehatan pada saat itu, kurang lebih sekitar 30-45 menit. Kemudian moderator memberikan kesempatan pada hadirin untuk bisa menyampaikan pendapat, masukan, dan pertanyaannya kepada pemapar dari Kementerian Kesehatan. Yang pertama biasanya dari offline dulu yang hadir pada saat itu. Kemudian dilanjutkan pertanyaan, pemaparan, atau tanggapan yang disampaikan oleh narasumber dari Kementerian Kesehatan. Jadi ada proses dua arah pada saat itu. Kemudian selama proses berlangsung juga dimoderasi dengan baik, karena tidak hanya pertanyaan yang datang offline, tetapi dari forum online juga diakomodir, termasuk pertanyaan-pertanyaan maupun tanggapan yang dituliskan di chat Zoom pada saat itu. Kemudian yang saya alami atau yang saya rasakan pada saat proses berlangsung, saya tidak melihat adanya pembedaan perlakuan terhadap setiap peserta yang akan memberikan masukan, komentar, pertanyaan kepada perwakilan dari Kementerian Kesehatan. Jadi pertemuannya dimoderasi dengan baik oleh penyelenggara pada saat itu. Memang ada keterbatasan waktu pada saat kegiatan tersebut karena hanya berlangsung sekitar 2 atau 3 jam. Akan tetapi pada akhir kegiatan dari perwakilan Kementerian Kesehatan selalu menyampaikan bahwa para hadirin peserta atau masyarakat dapat selalu memberikan masukan melalui platform online yang sudah disediakan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu di website Partisipasi Sehat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi bagian akhir itu tidak boleh menyimpulkan kalau saksi itu. Oke, silakan duduk. Nanti biar didalami oleh pihak-pihak. Duduk, Bapak. Terima kasih. Saksi Pak Anies, Pak Puat saja. Baik, Bapak. Pak Anies. Yang Mulia. Silakan. Yang Mulia. Apa yang mau dijelaskan? Terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya adalah Anies Fuad. Saya adalah seorang dosen di Departemen Biostatistik, Epidemiologi, dan Kesehatan Populasi, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada. Saya sebagai dosen di Departemen juga berafiliasi sebagai peneliti di Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan atau PKMK UGM yang melaksanakan kegiatan riset, konsultasi, maupun kegiatan yang relevan lainnya sebagai dosen peneliti di Universitas Gadjah Mada. Bidang keahlian saya adalah mengenai sistem informasi kesehatan, telemedicine, dan praktek teknologi informasi dalam bidang kesehatan. Ini merupakan salah satu topik yang saya pelajari semenjak saya sebagai dosen yang dulu setelah lulus dari S1 Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, mengikuti pendidikan master di Medical Informatics, dan setelah itu mengikuti beberapa kegiatan profesional, training, maupun kegiatan-kegiatan penelitian yang lainnya. Dalam kegiatan penyusunan RUU Kesehatan, saya terlibat dalam beberapa kegiatan public hearing secara daring yang tercatat yaitu tanggal 15, 16, dan 18 Maret dengan substansi sistem informasi kesehatan dan telemedicine melalui Zoom. Kemudian saya juga mengikuti sosialisasi secara
luring dengan muatan telemedicine pada tanggal 29 Maret 2023 di Hotel Artotel Mangkuluhur di Jakarta. Partisipasi tersebut saya mendapatkan surat tugas, artinya keterangan dari organisasi, dalam hal ini adalah PKMK UGM, yang mana dalam kegiatan tersebut saya menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan muatan dalam RUU Kesehatan tersebut, yang kemudian memberikan masukan yang terkait dengan aspek sistem informasi maupun aspek yang terkait dengan telemedicine. Selanjutnya saya juga terlibat dalam memberikan masukan ke dalam web partisipasi sehat, yang dalam hal itu kami rangkum komponen kegiatan sistem informasi maupun telemedicine bersama-sama dengan muatan yang lain. Salah satu usulan yang kemudian diakomodir dalam Undang-Undang Kesehatan adalah dalam pasal 190 kemudian menyebutkan bahwa rumah sakit wajib menerapkan sistem informasi, yang mana dalam muatan RUU, dalam draft RUU sebelumnya, muatan tersebut tidak terdapat kewajiban bagi rumah sakit dalam menerapkan sistem informasi rumah sakit. Demikian yang dapat kami sampaikan yang mulia yang terkait dengan partisipasi saya dalam kegiatan Undang-Undang Kesehatan. Terima kasih. Demikian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada yang mulia. Baik, terima kasih Pak. Silakan dari pemerintah kalau ada yang ingin ditanyakan untuk kedua saksinya. Baik, terima kasih yang mulia Majelis Hakim dan anggota Hakim Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa hal yang kami ingin memperkaya dan mendalami apa yang disampaikan oleh saksi yang kami ajukan. Yang pertama adalah apakah saudara saksi pernah hadir dalam money pool tadi? Sudah jelas gitu. Tetapi yang ingin kami tanyakan adalah apakah sepengetahuan saudara ada saksi-saksi atau ada pihak lain yang hadir juga di dalam pertemuan tersebut gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi juga disampaikan oleh saksi yang pertama, yaitu Dr. Kamal, bahwa pada saat public hearing atau meaningful participation itu juga terjadi dinamika diskusi, interaktif di sana, tetapi yang kami ingin tanyakan adalah, tentu saja Dr. Kamal pada saat mengikuti public hearing itu pasti sudah juga membaca baik NA maupun RUU-nya gitu. Nah, naskah akademik dan RUU ini Dr. Kamal diperoleh dari mana? Yang ketiga, ini untuk kedua saksi, sepengetahuan saksi dalam public hearing ini, apakah ada peserta yang dilarang gitu atau dihambat misalnya pada saat memberikan masukan lalu di situ di reject gitu, dan itu adalah salah satu bentuk penghambatan di dalam meaningful participation. Dan yang keempat terakhir adalah bagaimana saksi dapat mengetahui bahwa pemerintah sedang mengadakan public hearing atau meaningful participation atau sosialisasi itu dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kesehatan. 4 itu yang mulia, terima kasih. Baik, dicatat dulu ya para saksi. Dari pemohon ada yang ditanyakan? Terima kasih yang mulia. Saya bertanya kepada saksi keduanya. Pertama, dari fakta persidangan dari P35 kami tidak melihat ada daftar WHO di dalam daftar partisipasi publik yang Bapak tanya saja. Menteri Kesehatan. Terima kasih yang mulia. Pertanyaan saya adalah kira-kira bisa tidak dijelaskan suasana dan senario diskusi tersebut baik pada tanggal 17 maupun apa ini? Jangan pendapat. Tanggal tanya suasana itu apa itu? Berapa lama sepi rame begitu nah boleh itu, tapi kalau berapa lama durasi pertemuan, berapa banyak pertanyaan dan diskusi. Satu lagi pertanyaan yang penting saya kira, apakah saudara mempunyai atau diberikan alat atau instrumen yang dipakai untuk merekam, mendengarkan, dan bahkan mempertimbangkan pendapat-pendapat dalam diskusi tersebut? Cukup yang mulia. Cukup ya dari pihak terkait. Cukup ya dari P2 KPK juga cukup. Cukup yang mulia. Baik. Dari hakim para yang mulia. Cukup ya. Baik. Silakan Pak Dr. Mustofa Kamal pada bagiannya yang tadi ditanyakan. Dijawab langsung, singkat-singkat saja.
Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin Yang Mulia, jadi untuk pertanyaan pertama, apakah ada pihak lain yang hadir? Ya, banyak dari akademisi maupun dari perwakilan organisasi profesi pada saat itu. Kemudian untuk RUU dan naskah akademiknya dapat dari mana? Dari kami hanya mengambil dari sumber resmi, yaitu dari website yang disediakan oleh Kemenkes. Kemudian nomor 3 terkait peserta dilarang atau dihambat tidak ada. Semua bisa menyampaikan apapun yang ingin disampaikan, termasuk pertanyaan maupun komentar. Kemudian kami mengetahui dari 2 sumber, pertama dari undangan tentu saja, yang kedua bisa dari website juga. Jadi kami mendapatkan 2 informasi tersebut. Kemudian terkait pertanyaan dari pemohon, berapa lama durasi? Tadi saya sampaikan sekitar 2-3 jam untuk pertemuannya. Kemudian untuk pemaparan sekitar 30-40 menit dari Kementerian Kesehatan sebelum nanti dilanjutkan dengan diskusi. Terkait alat atau instrumen untuk merekam, yang saya ingat adalah setiap Zoom ada recording di sana, sehingga mungkin saya anggap ini sebagai alat atau instrumen untuk merekam situasi pada saat itu. Terima kasih. Baik, dari saksi Anies Fuad, ada yang bisa, silakan. Ya, izin menyampaikan kalau keterlibatan peserta, terutama yang kegiatan daring, kami melihat banyak peserta yang menghadiri secara daring. Pada kegiatan sosialisasi secara luring yang kami ikuti di Hotel juga banyak peserta yang mengikuti acara tersebut. Jumlah saya kira dari Kementerian Kesehatan yang memiliki berapa peserta yang hadir. Kemudian di mana kami mendapatkan dokumen di web partisipasi sehat, dokumen tersebut tersedia. Namun demikian kami juga mengetahui bahwa dokumen-dokumen tersebut juga dapat diakses dari sumber-sumber karena di WA juga segera banyak beredar. Kemudian selain itu, yang juga kami sampaikan adalah kami tidak melihat ada penghambatan kepada peserta saat mengajukan pertanyaan. Jadi setiap peserta diizinkan untuk mengajukan pertanyaan sampai dengan waktu atau durasi kegiatan tersebut berlangsung. Seperti yang tadi disampaikan, waktu kami tidak mencatat jam berapa mulai sampai berakhir, tapi sekitar 2-3 jam yang kami ikuti pada waktu pertemuan yang secara daring. Tetapi pada waktu pertemuan luring, saya yang di acara di hotel mulai dari jam 8.30 ke jam 9 sampai sekitar jam 12.30. Demikian yang saya sampaikan yang ya. Kemudian untuk rekaman, saya kira rekaman juga tersedia dalam dokumentasi yang dapat diakses di web partisipasi sehat. Terima kasih yang mulia. Baik, Pak Mustafa Kamal ini satu forum ya dengan saksi yang satunya. Ini yang diceritakan dari ini satu forum, satu ketika itu acaranya. Dengan saksi Anies? Ya. Beda, karena beda, ya. Ekspertis saya di penanggulangan KLB. Ya. Baik, jadi untuk pihak terkait dua-duanya minggu persidangan sebelumnya sudah ditegaskan bahwa jika akan mengajukan keterangan ahli bisa disampaikan melalui keterangan tertulis, termasuk kalau ada saksi juga. Dan dengan demikian hari ini adalah sidang terakhir. Yang mulia, izin yang mulia. Pada tanggal 11 Januari kami pada tanggal 11 Januari kami memasukkan bukti. Mohon bukti. Nanti kami sahkan. Sabar dulu. Yang mulia. Jadi keterangan ahli pemerintah, keterangan ahli pihak terkait jika ada, agar disampaikan nanti bersama-sama dengan kesimpulan paling lambat yang nanti jadwalnya akan kami tentukan kemudian. Jadi dari kepanitiaan melaporkan juga bahwa para pihak mengajukan bukti untuk pemohon P36 sampai dengan P41 bukti tambahan. Kemudian pihak terkait pihak pemerintah mengajukan bukti PK1 sampai dengan PK120. Betul ya? Betul yang mulia. Kemudian pihak terkait PDSI mengajukan bukti PT1 sampai dengan PT16. Iya yang mulia. Betul ya? Betul, itu yang Bapak tanyakan tadi kan? Betul yang mulia. Kemudian pihak terkait P2 KPK mengajukan bukti
tambahan P2, bukti 1, bukti 3, bukti 4, bukti tambahan juga, tapi bukti 1, bukti 3, bukti 4, bukti 5 belum dileges. Jadi belum kami bisa sahkan. Selebihnya sudah bisa kami sahkan, termasuk yang tadi kami sebutkan ya. Baik, kemudian Mahkamah memberi kesempatan untuk para pihak mengajukan kesimpulan hari Selasa paling lambat tanggal 6 Februari 2024 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Keterangan ahli, saksi dari pihak pemerintah dan pihak terkait termasuk di dalamnya. Mohon izin Yang Mulia, kami sedianya masih ingin mengajukan satu saksi lagi. Apakah ini cukup dengan... Kenapa nggak disebut-sebut Bapak dari tadi? Sampaikan melalui keterangan tertulis. Tertulis ya? Ya. Baik, siap. Terima kasih Yang Mulia. Iya. Mohon izin Yang Mulia, untuk pihak terkait dari bukti yang kami belum leges, apakah boleh kami sampaikan berbarengan kesimpulan Ya, dengan terserah leges? mau diajukan, tapi ini sidang terakhir, nanti kami pertimbangkan. Baik, Soal terima kasih diterima Yang apa Mulia. tidaknya, kami akan respon melalui rapat hakim nanti. Baik. Baik. Izin Yang Mulia, Apa Pak Joni? mohon izin dan berkenan kami untuk mengakses dan memperoleh keterangan ahli dari pemerintah dan juga Keterangan nanti bisa, tapi Terima kalau bukti nggak bisa ya. Terima Kecuali daftar bukti aja. Terima kasih. Kalau fisiknya nggak boleh. Cukup, Prof. Cukup. Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 untuk perkara nomor 130/PUU /21 Romawi /2023 telah selesai. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat untuk perkara nomor 132/PUU /21 Romawi /2023. Terima kasih, selamat siang.